Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Kepala BNN, dan staf-stafnya, pejabat utamanya, dan Kepala BNNP Provinsi. Luar biasa nih pada hadir. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada BNN atas kegiatan penangkapan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu ini dan pengungkapan kasus-kasus besar yang berskala internasional. Yang mudah-mudahan ke depan BNN akan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kepala BNN itu dapat tambahan anggaran 1 triliun lebih. Mohon Pak dibagi ke provinsi-provinsi itu. Karena kalau kita datang ke provinsi itu, ke daerah, kasihan itu Kepala BNN provinsi itu. Iya kan Pak? Ya. Ya kalau diam nggak usah ditambah kalau begitu. Bapak kalau kita datang Bapak mengeluh. Apa takut kepala BNN? Enggak, muka-mukanya kan muka-muka sedih semua kan. Kasihan Pak itu anggarannya. Itu. Yang kedua, Pak Kepala BNN, Polri, Jaksa sudah melakukan langkah-langkah restoratif justice. Otomatis banyak pengguna-pengguna narkoba yang tidak diajukan ke pengadilan ini. Nah, kalau ini pengguna-pengguna ini dibijaksanai oleh Jaksa dan Polri, kalau itu tidak direhabilitasi, itu luar biasa celakanya. Jadi kita biarkan saja mereka menggunakan lagi kalau tidak direhabilitasi. Kalau bisa direhabilitasi, alhamdulillah. Oleh karena itu, sampai sejauh mana sih langkah-langkah konkret dari BNN mengkoordinasikan dengan Polri dan Kejaksaan, berapa sih jumlahnya mereka yang di restoratif justice dan berapa yang direhabilitasi, Pak? Ini mohon langkah-langkah apa yang diambil oleh BNN. Yang kedua, yang berikutnya, itu sekarang ini kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memasukkan bahan-bahan untuk kesehatan itu, Pak. Sejauh mana pemantauan BNN terhadap perusahaan-perusahaan itu, bisa terjadi penyalahgunaan barang-barang itu. Kalau dia masukkan 10, yang digunakan 5. 5 bisa dilakukan penyalahgunaan. Nah ini mohon penjelasan sejauh mana pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang memasukkan bahan-bahan untuk kepentingan kesehatan di situ. Yang berikutnya, BNN kan sudah membongkar beberapa kasus-kasus besar. Mohon penjelasan TPPU, berapa tindak pidana pencucian uang yang diproses ke kejaksaan dan ke pengadilan. Ini kasus-kasus dan ini bandar-bandar besar ini Pak. Mohon penjelasan berapa sih TPPU-nya yang diproses itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari fraksi Partai Golkar, Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan Komisi 3,
Yang saya hormati, selamat datang Pak Martinus. Mohon izin, semua yang hadir di sini kenal saya ya, hampir semuanya. Dan saya juga kenal, pernah kerja bersama-sama. Ini indahnya senior junior di sini. Alhamdulillah sehat-sehat, amin. Pak Kepala BNN, saya sampaikan saya sekarang Komisi 3. Jadi sebagai mitra kerja harus saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Saya mulai dari masalah komposisi anggaran. Tadi disampaikan anggaran pemberantasan itu 39,59% atau 971 miliar. Sedangkan anggaran pencegahan ditambah anggaran pemberdayaan masyarakat itu hanya 3,65% kalau digabung. Jadi 89 miliar, sekian. Ini 10:1 lah. Ya, antara anggaran pemberantasan dengan pencegahan 10:1. Ini sebenarnya domplang ya. Jadi komposisi ini mungkin ke depan perlu dibenahi. Kenapa demikian? Karena menurut pengalaman kita semua, apapun masalah kriminal itu, konsep hukumnya hampir sama, kejadiannya hampir sama, pencurian, ya, kemudian penipuan, dan lain-lain. Nah, narkoba juga demikian. Saya melihatnya di bidang supply and demand. Supply itu berarti yang memasukkan, yang mengisi narkoba ke Indonesia, supply, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian demand itu permintaannya. Kalau nggak ada demand, nggak ada supply. Ada supply nggak diminta juga nggak laku supply-nya. Jadi narkoba ini, BNN ini memerangi dua sisi. Memerangi supply itu dengan pemberantasan, memerangi demand dengan pencegahan. Dua-duanya ini operasi besar. Tapi lihat komposisi anggarannya nggak seimbang. Kalau kita bisa menghilangkan demand, supply-nya nggak laku. Tapi kalau kita perangi pemberantasan supplier itu tanpa demand-nya dibenahi, ya ada terus kucing-kucingan terus. Nah, komposisi anggaran untuk mencegah memerangi demand ini perlu juga dibuat seimbang. Ya, untuk tadi supaya tidak ada yang mau membeli menggunakan narkotika. Masyarakat sudah kebal terhadap narkotika itu. Saya contohkan mungkin kenapa banyak curanmor, pencurian kendaraan bermotor di kota-kota besar di Jakarta, di Bandung, di Semarang dan sebagainya. Banyak pencurian. Ya, ternyata ada permintaan. Ya, di daerah pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk orang-orang yang nggak punya lah mungkin gitu. Banyak permintaan. Nah, begitu permintaan ini kita potong, tidak ada yang bisa lagi menggunakan motor bodong, mobil bodong dan lain-lain. Supply hilang sendiri, nggak ada demand. Nah, narkoba juga begitu. Demand-nya harus diperjuangkan benar-benar supaya narkoba yang masuk berapapun nggak laku. Tadi sudah ada disampaikan beberapa program-program cukup bagus, ya. Cuma itu jangan seperti cuma sekedar ada upaya pencegahan, ada upaya pemberdayaan, tapi sebenarnya nggak berakar, nggak mengakar, atau nggak masuk di lubuk hati yang paling dalam di masyarakat. Itu tambang-tambang liar atau tambang-tambang rakyat katanya, salah satu daerah penyebaran narkotika itu. Ya. Di pelosok-pelosok masih banyak tambang-tambang rakyat itu. Itu narkotika marak di situ. Kenapa? Katanya supaya kuat kerja 24 jam, bisa dapat duit banyak dan lain-lain. Perkebunan-perkebunan ada di situ. Nah, kalau demand itu masih tumbuh terus, ya supply-nya jalan terus. Mau lewat jalan tikus mana, dia akan terus bisa masuk. Kita perang capek-capekan tapi demand-nya masih besar, ya percuma juga. Nah, komposisi anggarannya itu coba dibuat lagi supaya perang besar dua ini bisa sama-sama mengimbangi, perang untuk pemberantasan, perang untuk demand
dari masyarakat itu dihilangkan. Ini Pak Ketua ya, Pak Kepala ya. Nanti diangkat lagi tuh, apa sih pencegahan itu? Seluas apa sih? Sasarannya siapa sih? Ya, itu perang besar juga sebenarnya, perang pencegahan itu. Bukan hanya perang pemberantasan. Yang kedua, masalah anggota Polri. Anggota Polri ini rawan ya, rawan keterlibatan terhadap narkotika. Rawan sekali. Karena ada edik. Ediknya dua di situ. Edik masalah sekali coba-coba keterusan, apalagi kasih gratis sama bandar itu. Anggota Polri dikasih gratis, coba. Lama-lama edik. Itu edik pertama. Edik kedua duitnya gede. Anggota diperdaya, pakaian seragam, dikasih 1 kilogram, tolong bawa ke sana Pak. Sekali bawa cuma 10 menit atau 20 menit atau 1 jam, uangnya bisa gede di situ. Nah, ini ediknya dua, edik pengguna narkoba, edik masalah dia dapat berapanya. Ini besar. Ini bisa melingkupi semua anggota Polri, di BNN juga demikian. Di aparat penegak hukum lain juga demikian. Nah, ini masalah tersendiri di internal ya. Kemarin Pak Kapolri sudah langsung, yang terlibat pecat, siapapun dia. Itu salah satu solusi. Nah, di BNN juga demikian, hati-hati, ediknya berat sekali masalah narkobanya, juga masalah duit yang diberikan oleh para bandar-bandar itu. Kemudian yang ketiga, coba buat yang pencegahan itu, masyarakat berani lapor tentang adanya pecandu narkoba di keluarganya, di lingkungan masyarakatnya atau dimanapun, dengan nomor-nomor yang gampang dihubungi, berani lapor dan dilindungi oleh undang-undang kalau dia melaporkan tentang adanya pelaku, pengedar, pengguna narkotika. Buat hotline yang wow gitu, supaya mereka mudah untuk menghubunginya. Kemudian masalah narkoba dari internal Indonesia. Kan kita sudah sering dengar dan dapatkan dan tindak. Lapas-lapas itu basic ternyata. Basis. Ada laboratorium. Ada peredaran dan sebagainya. Sampai sekarang terulang dan terulang lagi. Ini sejauh mana BNN ini koordinasinya ya? Orang yang pelaku narkoba, bandar narkoba, pengedar narkoba masuk ke lapas, malah di sana bersemi, berkembang, tumbuh, berproduksi lagi. Ditindak, muncul lagi, ditindak, muncul lagi. Nah itu tadi, edik narkoba, edik duitnya, besar sekali. Lakukan kerjasama yang komprehensif dan tidak terdengar lagi nanti adanya lapas-lapas jadikan sarang narkoba. Kemudian masalah narapidana narkoba. Ini masalah umum kita. Kita tahu bersama bahwasanya penjara kita itu 50% ke atas penghuninya pelaku narkoba. Dan itu membebani sangat keuangan negara untuk ngurusin mereka itu. Baik pengedar, bandar maupun pengguna. Di luar negeri mungkin komposisinya ada yang sama, ada juga membuat sistem yang lain supaya tidak penuh lapas kita dengan pelaku narkoba atau pengguna narkoba. Ini dikoordinasikan lagi, ya. Separuh lebih itu pengguna narkoba. Diapakanlah ya, direhabilitasi atau suruh kerja paksa atau kerja sosial dan lain-lain. Hukum-hukumannya yang beda. Dan memang dari pengalaman di lapangan, pelaku narkoba itu salah satu cara untuk, terutama pengguna ya, supaya dia tidak lagi menggunakan narkoba,